Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dalam aksi nyata modul 3.2 Memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya Ika Pusparona, CGP Angkatan 7 kelas 57 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan pembelajaran dari modul 3.2 ini adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, aksi nyata pada modul 3.2 ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama berisi tentang sosialisasi dan pemetaan aset atau sumber daya sekolah. Berikut tayangannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gandat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waka Kurikulum, Bapak Hari Purwanto. Yang saya hormati Bapak anggota Komite SMA Negeri 1 Gandat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 1 Gandat, perwakilan tokoh masyarakat dan juga perwakilan komunitas gender, dalam hal ini diwakili oleh Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Gandat, dan juga perwakilan dari murid anak-anakku kelas 11 SMA Negeri 1 Gandat. Monggo Pak Taufik, perwakilan dari tokoh masyarakat bisa mengunjungi ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sakit berkumpul di SMA Negeri 1 Gandat dalam rangka sosialisasi pemanfaatan aset atau modal sekolah. Jadi hari ini nanti kita untuk sosialisasi ini ada 2 kali pertemuan Bapak Ibu. Untuk yang pertama sosialisasi aset, yang kedua besok itu pemanfaatan dan rencana pengoptimalan aset dan modal yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gandat. Mohon bantuan dari panjenengan semua untuk mensukseskan acara kita bersama ini demi peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Gandat. Bapak dan Ibu guru hebat, pertemuan pertama berlangsung selama 60 menit. Dalam pertemuan tersebut terdapat 2 agenda. Agenda pertama, sosialisasi pengertian aset sekolah. Agenda kedua, diskusi tentang pemetaan aset SMA Negeri 1 Gandat. Hasil dari diskusi pemetaan aset SMA Negeri 1 Gandat adalah seperti tabel berikut ini. Pada pertemuan kedua, berisi tentang diskusi dari pemanfaatan dan rencana program pengoptimalan aset sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gandat, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Hari Purwanto. Yang saya hormati pengurus Komite SMA Negeri 1 Gandat, yang kali ini dihadiri oleh Bapak Budi Haryanto. Yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Bule, pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Taufik, Kaur Keserane di Desa Bule. Kemudian yang saya hormati perwakilan komunitas gender, alhamdulillah
pada kesempatan ini telah hadir Bu Nani sebagai perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Kandat, dan Bu Rosa dan juga Bu Sinta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Wali murid SMA Negeri 1 Kandat kelas 10 dan kelas 11. Ini ada Bu Adriana dan Bu Devi, dan Bapak Ibu guru, ada Bu Ana ya, perwakilan dari guru di SMA Negeri 1 Kandat, dan Bu Mika. Terima kasih. Dan juga di sini telah hadirkan anak-anak kita, murid atau siswa SMA Negeri 1 Kandat. Kebetulan ini dua-duanya kelas 11 ya. Ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan anak-anakku, kita berjumpa kembali untuk pertemuan yang kedua dalam pemetaan aset di sekolah kita SMA Negeri 1 Kandat, yang dimana pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah memetakan aset-aset apa saja yang ada atau yang kita miliki di SMA Negeri 1 Kandat ini, yang meliputi 7 aset utama yang ada di layar itu yaitu manusia, sosial, politik, agama dan budaya, aset fisik, lingkungan alam, dan yang terakhir modal atau aset finansial. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas atau mendiskusikan tentang pemanfaatan dari ketujuh aset ini dan juga pengoptimalan pemanfaatannya untuk ke depan. Nah, diharapkan nanti pada hasil akhirnya kita dapat merancang sebuah program-program yang dapat lebih memberdayakan aset-aset yang telah kita miliki. Begitu ya Bapak Ibu, nanti kita diskusi bersama untuk pemanfaatan aset-aset kita ini demi meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Kandat. Baik Bapak Ibu, untuk aset yang pertama yaitu aset manusia, monggo mungkin ada saran atau masukan dari panjenengan tentang kebermanfaatan dari aset-aset manusia yang kita miliki bersama di SMA Negeri 1 Kandat ini. Monggo, silakan. Terima kasih. Untuk aset manusia di SMA Kandat, sebagaimana kita ketahui bahwa di SMA Kandat ini di sekolah kita ada murid, ada guru dan tenaga kependidikan, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada murid dan komite. Di samping itu, di luar itu kita juga ada aset manusia yang bisa kita manfaatkan, misalnya dari sektor kepolisian, Kapolsek, dari Komando Rakyat Militer Kapolres juga, kemudian dari kesehatan, dan juga dari masyarakat sekitar yaitu kepala desa. Nah, dari guru kebermanfaatnya adalah karena kita kan di kurikulum baru selalu ada perubahan dan kurikulumnya dinamis, maka guru itu bisa kita, apalagi kita punya sumber daya, ada guru penggerak, ada instruktur dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan keprofesian. Jadi adanya komunitas teman-teman keprofesian menghadapi kurikulum atau perubahan kurikulum yang ada untuk gurunya. Terus kemudian untuk kepala atau pengawas itu bermanfaatnya adalah untuk pembinaan kepada sekolah, karena bagaimanapun sekolah kan juga perlu pembinaan agar sejalan dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan ini. Terus kemudian dari kepolisian itu bisa kita juga kebermanfaatnya sebagai pembina upacara, juga bisa kita jadikan narasumber untuk sosialisasi keamanan, ketertiban lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikian juga Koramil, mengingat tahun-tahun ini kan ada tahun politik, sehingga perlu keamanan lingkungan, itu Koramil juga kita undang sebagai narasumber dan sebagai pembina upacara di sekolah kita. Terus kemudian dari tenaga kesehatan itu juga ada sosialisasi kesehatan, terutama pada anak-anak kita, murid kita, karena mereka kan itu anak-anak muda, remaja,
terutama untuk masalah kesehatan berkaitan dengan reproduksi dan sebagainya, juga tentang pergaulan yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Lalu kemudian untuk kepala desa juga kita bisa manfaatkan untuk sosialisasi dan juga menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena kita tinggal di desa, di daerah pedesaan, perlu komunikasi yang bagus dengan masyarakat sekitar kita, sehingga masyarakat juga merasa memiliki tentang sekolah kita. Karena itu perlu adanya komunikasi dengan kepala desa atau perangkat desa yang ada di sekitar sekolah kita. Itu saja tentang nambah untuk bermanfaatan tentang aset manusia. Terus kemudian untuk rencana pengoptimalannya adalah untuk pengembangan, karena kurikulum kita semakin berkembang dinamis dengan tuntunan zaman, maka perlu program pengembangan kemampuan kompetensi guru, juga kreativitas guru dalam mengajar itu juga perlu juga kita tingkatkan. Terus kemudian juga komunikasi dengan stakeholder pihak luar, ya, itu juga perlu kita tingkatkan, karena ini juga penting bagi kita. Jadi tidak hanya sebagai pemenuhan usaha akreditasi, tapi juga untuk sebagai penambah wawasan bagi anak-anak tentang dunia luar, seperti misalnya dari keamanan, rawatnya tawuran remaja. Kita juga perlu ada program itu saya sosialisasi yang prevensinya juga perlu kita tingkatkan. Terus kemudian rancangan programnya untuk pengembangan guru, alhamdulillah kita ada komunitas sehingga bisa berbagi praktik baik dan menulis juga praktik baik. Terus kemudian juga untuk rancangan program menjadi komunikasi dengan orang tua, perlu ada wadah, hanya wadah pandibat orang tua atau murid yang menjembatani pihak sekolah, nanti dibagi wali kelas dengan wali murid, sehingga apa jadi program sekolah itu sampai kepada muridnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi memang dari penjelasan Pak Hari tadi, untuk pemanfaatan dari aset-aset kita, alhamdulillah semuanya sudah kita manfaatkan, dari terutama untuk tokoh-tokoh yang dari luar itu kita sudah menjalin hubungan yang baik. Hanya saja mungkin nantinya perlu lebih kita tingkatkan lagi, mungkin durasinya begitu ya Pak Ari. Kalau mungkin hanya butuh pada waktu-waktu tertentu, mungkin kalau kita tidak butuh pun ketika kita punya gawe, kita bisa mengundang mereka sekaligus ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi dan komunikasinya bisa lebih intens lagi. Kemudian yang kedua kita ke sosial, oke? Sosial untuk Karang Taruna dan Takmir Masjid. Mungkin ada saran atau ada masukan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Bu Iba selaku inisiator dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan yang aspek sosial, aset sosial ini nanti ada beberapa yang menjadi tambahan untuk deskripsinya. Di antaranya yaitu ormas, terutama lembaga yang berkaitan dengan kepemudaan. Kemudian untuk kebermanfaatannya seperti Karang Taruna ini yang sudah pernah kita jalani bersama dengan sekolah, itu di bidang pengadaan dan pembagian zakat. Karena kita selaku di Karang Taruna juga punya kegiatan untuk keberlangsungan Karang Taruna ini di bidang pengadaan beras kebutuhan masyarakat. Kemudian di Takmir Masjid itu kita juga adakan kerjasama, yaitu di bidang dakwahnya. Di lembaga dakwah masjid ini kami juga menggunakan pembicara kita untuk
terjun langsung ke sekolah guna mengisi materi-materi tentang keagamaan. Kemudian di ormas yang menjadi tawaran baru ini di lembaga kepemudaannya, itu nanti kita bisa ajak kerjasama pada kegiatan sebagai materi lingkungan kemasyarakatan, atau juga bisa kita gunakan untuk bermanfaat bersama bidang bakti sosial. Sehingga untuk rencana pengoptimalannya ini nanti kita gunakan kegiatan yang mampu untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kerjasama, sehingga meningkatkan bermanfaatannya antara sekolah dan organisasi sosial yang ada di masyarakat wilayah sekitar sini. Kemudian untuk rancangan programnya, selain aspek tersebut, kerjasamanya di berbagai kegiatan, contohnya yang akan kita laksanakan yaitu bakti sosial seperti santunan, kemudian bagi-bagi takjil yang rutin biasanya dilakukan setiap Ramadan, dan apapun pengalaman yang nyata dalam bidang sosial yang mampu menunjukkan rasa kebermanfaatan kita di sosial masyarakat. Saya kira itu untuk pemetaan aset di wilayah sosial. Nah, baik. Nanti kita lanjutkan ke poin yang ketiga, bidang politik. Ini politik. Monggo untuk bidang politik ada saran atau masukan? Bidang politik, Pak Budi. Mungkin ada masukan, Pak Budi. Monggo, Pak Budi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya coba menyampaikan pendapat saya tentang aset atau kekuatan apa saja yang bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan sekolah SMA Negeri 1 Kandat. Pertama saya lihat dari Kecamatan Kandat dulu. Jadi kecamatan itu sebagai fungsi untuk pelayanan administrasi. Ini terlihat sekali pada saat utusan atau pegawai dari kecamatan itu datang ke sekolah untuk mendata, foto dan lain sebagainya untuk mempermudah pembuatan KTP. Itu salah satu aset yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah. Kemudian untuk polsek, ini pelayanan untuk keamanan di masyarakat. Jadi polsek Kandat ini juga saya pernah membaca berita mampu menyelesaikan berbagai konflik, terutama kalau kaitannya dengan sekolah kita, yaitu konflik remaja. Jadi saya ingat sekali di sini juga ada bonek, gitu ya. Nah, bonek Kandat itu menurut cerita itu kalau lagi bermasalah itu boneknya diarahkan ke keras, gitu. Kalau keras bermasalah dibalikan lagi ke Kandat. Pokoknya itu ada strateginya. Jadi polsek itu betul-betul memberikan pelayanan keamanan bagi siswa kita. Kemudian juga saya pernah melihat beberapa utusan dari polsek itu melakukan pembinaan baris berbaris, bahkan juga sampai pada lomba. Saya mengadakan lomba baris berbaris untuk sekolah-sekolah khususnya yang ada di kecamatan ini. Kemudian juga ada pembinaan kenakalan remaja. Itu nanti ke depan bisa kita undang dalam bentuk workshop atau seminar. Untuk puskesmas ini bentuk pelayanan masyarakat dalam kesehatan. Itu puskesmas Belabak itu sudah luar biasa memberikan pelayanan kemarin pada saat COVID, yaitu vaksin baik kepada guru maupun siswanya. Saya pikir ini
aset yang bisa kita maksimalkan ke depannya. Misalnya untuk dan sudah pernah kalau nggak salah ini seminar tentang kantin sehat, karena saya punya dokumen daerah. Ini biasanya kerjasama puskesmas dengan ekstra kurikuler PMR itu pernah mendatangkan tim dari donor darah kabupaten untuk ke sekolah. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan tentang aset yang dimiliki oleh Kecamatan Kandat, Polsek Puskesmas Belabak, kemudian Polsek Kandat, yang kesemuanya itu bisa kita jalin terus hubungannya sehingga nanti betul-betul memberikan manfaat bagi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke aset berikutnya. Oke, 4 aset agama dan budaya. Nah, ini di lingkungan kita, di sekolah kita, di dalam sekolah sendiri ini sudah kita ketahui bahwa murid kita ini memang sudah multi religi, jadi tidak hanya satu agama saja yang berada di sini, tapi ada juga agama-agama yang lain, Kristen, kemudian Katolik, dan Buddha, Hindu juga ada di sekolah kita, jadi multi religi. Nah, untuk yang jaranan dan budaya Jawa ini, anak-anak kita itu ada juga anak-anak itu yang hobinya memang memiliki kegemaran, dia ikut dalam komunitas begitu ya, klub jaranan begitu. Ternyata itu ada di anak-anak, memang mereka suka di situ. Dan untuk budaya Jawa yang masuk di sini karena memang kita ada di sini dan di sekolah kita ini masih kental pengaruh budaya Jawanya. Ketika kita mau melakukan apa, misalnya contohnya kalau ada kita mau membangun sesuatu dan lain sebagainya, kita ada acara selamatan dulu. Nah itu kan budaya Jawanya masuk. Nanti ada klinik-kliniknya apa, harus misalnya ada apa. Ini yang kita deskripsikan kemarin yang untuk agama dan budaya. Mungkin ada tambahan saran atau komentar atau masukan lain mengenai pemanfaatan dan juga pengoptimalannya untuk kedepannya mengenai aset agama dan budaya ini. Monggo. Terima kasih Bu Ika untuk waktunya. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit memberi masukan untuk sekolah nantinya. Jadi mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan jelas komunitas jaranan yang sudah ada Bu Ika, sebagai instrukturnya nanti kita manggil mungkin untuk memberikan kesenian jaranan ke anak-anak lewat ekstra tari ya Bu Ika, ya, ekstra tari. Jadi nanti anak-anak itu dilatih berkesenian jaranan. Nah dari situ mungkin akan ada kecintaan. Kalau nanti komunitas jaranan ini dari sekolah-sekolah, bukan masyarakat ya. Jadi mungkin untuk budaya minum ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi istilahnya kesenian jaranan dimulai dari kaum intelektual dulu. Gitu. Nah, saya ingin merubah mindset ini dan lewat sekolah, bisanya lewat sekolah. Dan selain dari keseniannya sendiri, seni tarinya, mungkin nanti bisa kita pada event-event tertentu, jika pada kegiatan BN atau apa itu dilombakan pernak-pernik jaranan. Jadi misalkan miniatur jaranan atau miniatur kecut itu bisa dilombakan. Jadi anak-anak itu sudah mengenal jaranan yang memang itu asli, kesenian asli dari Kediri, budaya kita. Dan ini juga bisa kita masukkan pada kegiatan P5 yang tema kearifan lokal. Dan untuk sebenarnya masuk pada ekstra batik juga bisa kita ini mengoptimalkan. Jadi udeng atau ikat
dimasukkan ke dalam ekstra membatik gitu. Jadi membuat motif udeng yang khas. Nah, mungkin itu saja untuk yang kaitannya dengan kearifan lokal jalanan kita dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Silakan. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain, kalau Bu Galih tadi lebih menyentuh ke budayanya gitu ya. Sekarang di keagamaannya mungkin monggo Bu Mega. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin menambahkan aset atau modal sekolah kita yang berkaitan dengan agama. Yang pertama yaitu masjid. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SMA Satu Kandat mempunyai 1 buah masjid yang dimanfaatkan untuk ibadah sholat sehari-hari, baik itu sholat berjamaah yang dilakukan oleh siswa-siswa maupun oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga di masjid itu diadakan kegiatan pembelajaran untuk guru PAI. Selain itu juga di masjid ada beberapa alat peraga yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran, seperti ada mukena yang bisa digunakan untuk praktek sholat, kemudian ada Al-Quran yang bisa untuk praktek baca Al-Quran, kemudian juga sudah dilengkapi dengan tarso atau alat peraga untuk praktek sholat jenazah. Kemudian selain itu juga masjid kita itu digunakan untuk kegiatan peringatan hari besar Islam, seperti ketika memperingati Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Maulid Ramadan dan lain sebagainya. Untuk kapasitas sebenarnya di masjid itu kadang kalau ada kegiatan yang bersamaan kelas 10, 11, 12 untuk memperingati hari besar itu biasanya kurang luas ya. Nah ini sekarang tapi alhamdulillah sudah ada lapangan tidur yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi di sini juga alhamdulillah rencana kedepannya itu masjid akan segera direnovasi dan akan lebih kapasitasnya akan lebih diperluas sehingga nanti kegiatan untuk selanjutnya kegiatan PHBI itu bisa dilaksanakan di masjid dengan kalau di masjid itu kan kegiatan keagamaan bisa dilakukan dengan lebih hikmat lagi. Kemudian yang kedua tentang pembiasaan membaca Asmaul Husna. Nah ini kebermanfaatannya yaitu bisa membiasakan anak-anak untuk membaca Asmaul Husna setiap pagi. Nah ini untuk rencana pengoptimalannya bisa mulai dirutinkan kembali setiap jam pertama. Kalau selama ini kan membaca Asmaul Husna itu setahu saya itu hanya ketika pelajaran PAI. Nah ini nanti untuk kedepannya mungkin bisa di jam pertama semua guru kompak untuk melanjutkan Asmaul Husna di semua kelas. Kemudian yang selanjutnya model berupa ekstrakurikuler rohis atau rohani Islam. Nah di sini ekskul rohis itu isinya kan berupa forum pengajaran dan juga dakwah Islam. Nah ini anggota rohis itu masih banyak siswa yang belum berminat untuk masuk di dalamnya. Nah ini nanti mungkin bisa dioptimalkan dengan kegiatan-kegiatan yang di dalam rohis itu ditambahi dengan yang lebih menarik siswa agar tertarik untuk mengikuti ekskul rohis. Kemudian yang terakhir tentang infak masjid. Infak masjid yang tentu manfaatnya itu untuk kemakmuran masjid. Nah di sini alhamdulillah juga sudah optimal infak yang dilaksanakan setiap Jumat bagi siswa dan juga oleh Bapak Ibu setiap bulannya, yang tujuannya infak tersebut adalah untuk kemakmuran masjid. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Galih dan Bu Mega untuk pemintaan dan juga kebermanfaatan serta pengoptimalan dan juga ke inisiasi untuk programnya dari aset agama dan budaya.
Baik, Bapak Ibu, untuk aset yang keempat sudah cukup? Kalau sudah cukup kita beranjak ke aset yang kelima ya, untuk fisik. Nah ini fisik ini kita temui sehari-hari. Kalau fisik ini memang yang ada di SMA Negeri 1 Kandat ini yang kita punyai ya. Nah ini untuk yang lainnya, nah kita dengarkan dari anak-anak kita sudah dimanfaatkan untuk apa saja ini aset-aset yang kita miliki ya. Untuk kali ini saya mengambil tentang TPS atau tempat pembuangan akhir sampah, cuman pemanfaatannya adalah untuk tempat pembuangan sampah seperti yang kita ketahui. Untuk rencana pengoptimalannya, mungkin areanya dapat diperbesar, dibersihkan dan pengelolaannya yang baik. Soalnya kan TPS sendiri sampahnya itu berserakan sampai ke utara terus ke lapangan-lapangan. Itu jujur mengganggu aktivitas belajar-belajar. Apalagi kalau untuk kegiatan olahraga kan kita harus keliling lapangan kan. Itu belajarnya kita malah kepleset soalnya sampahnya itu sampai kemana-mana. Nah untuk rancangan programnya itu mungkin penggolongan sampah mulai dari organik ke anorganik. Untuk pengelolaannya berbeda biar lebih tertata lagi. Soalnya kan pengelolaan sampah organik sama anorganik itu kan beda. Terus untuk yang kedua soal perpustakaan. Perpustakaan itu dimanfaatkan untuk mungkin penunjang pembelajaran. Soalnya beberapa sumber itu kita ngambil kan dari buku, cuman untuk bukunya beberapa masih kurang lengkap. Untuk rencana pengoptimalannya itu stok bukunya mungkin bisa ditambahi ya untuk seluruh jurusan, karena kalau boleh jujur itu lebih banyak itu untuk ilmu terapan, sosial, geografi sama ekonominya di sana sedikit. Nah terus untuk rencana pengoptimalannya juga program yang dapat menarik siswa atau siswi untuk bisa mengunjungi perpustakaan, karena pengunjung perpustakaan itu rendah. Mungkin rancangan programnya itu mulai dari gerakan sumbang buku sama gerakan wajib baca buku minimal 1 buku untuk 1 bulan. Dan kami menggunakan lapangan basket. Lapangan basket itu kita gunakan untuk kegiatan belajar olahraga, juga untuk event seperti yang disampaikan oleh tadi, event keagamaan. Soalnya kan fisiknya kan nggak cukup. Nah untuk di sini itu rencana optimalnya itu yang pertama untuk kondisi fisiknya itu pemerataan lantai lapangannya dulu, soalnya lantai lapangannya itu jujur nggak rata. Dan terus temboknya bagian timur selatan itu kayak goyang-goyang, mungkin itu bisa dibenerin. Sama mungkin adanya beberapa event yang memanfaatkan lapangan indoor atau lapangan basket. Hanya programnya event lomba basket atau bulu tangkis atau voli yang memanfaatkan lapangan, tapi kondisi fisiknya dibenarkan dari jauh. Baik, itu dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi masukan dan juga komentar dari murid-murid kita tentang pemakaian aset atau pemanfaatan aset yang ada di SMA Negeri 1 Kandat ini. Ini langsung dari pelakunya. Jadi ini yang saya garis bawahi yang untuk perencanaan program tadi ya, ini gerakan sumbang buku dan gerakan baca buku 1 bulan 1 buku. Nah ini untuk meramaikan perpustakaan. Eman-eman sekali perpustakaan kita yang sudah di renovasi indoornya lumayan bagus, sudah ada AC dan lain sebagainya, tapi pengunjungnya masih sedikit. Jadi ini bisa kita gunakan untuk programnya dari anak-anak tadi. Ini bisa untuk meramaikan masjid. Jadi kalau ada anak harus baca buku, dan itu buku teks, yang paling murah pasti harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Mau tidak mau pasti mereka akan berkunjung ke perpustakaan. Baik, terima kasih untuk anak-anakku atas masukannya. Itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan program kegiatan baik di OSIS maupun di kesiswaan, gitu ya, untuk pemanfaatan fisik, aset fisik yang kita miliki bersama. Baik, sekarang kita lanjut ke aset yang keenam, lingkungan alam. Ya,
lingkungan yang ada di kita, di sekolah kita ini ya. Berarti ini yang di luar sekolah. Kalau fisik tadi itu berada di dalam sekolah, kalau yang lingkungan alam ini yang berada di luar sekolah. Monggo Bapak Ibu untuk masukannya. Apa ya, strategis, termasuk sangat strategis karena kita dikelilingi dengan ada jalan yang sudah baik, jalan kota ini, jadi dari kabupaten menuju kota. Terus ada wisata di sebelah barat seperti Sumber Jomplang sama kolam renang. Ini salah satu wisata yang sering dimanfaatkan anak-anak kita ya. Jadi anak-anak kita itu sering memanfaatkan ini untuk kegiatan P5. Kalau ada tugas video dan lain sebagainya, yang paling dekat dan yang efisien itu di situ. Jadi mereka sering menggunakan ini mereka untuk kegiatan pengambilan video dan lain sebagainya untuk kegiatan P5. Selama 3 kali ini sudah sering ada yang di situ. Terus ada lagi jalan, kita dikelilingi jalan-jalan yang bisa dilewati kalau ada DN. Misalkan kita perlu jalan santai, kita nggak perlu memakai jalan utama. Mau jalan utamanya kita ngambilnya sedikit terus lewat jalan-jalan desa, itu sangat terpakai. Terus olahraga gitu. Ketika lapangan tidak bisa digunakan atau jalannya yang kurang panjang, akhirnya kita mengelilingi desa. Ya, itu bisa untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Tambahan keringat anak-anak. Nah, itu untuk jalan desa. Terus ada juga pasar. Pasar, kita dekat dengan pasar, tapi mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal. Bisa nanti suatu saat ada program yang membawa kita itu seperti contoh misalkan ada kegiatan tema wanita, terus guru-guru suruh belanja ke pasar, dikasih uang berapa gitu kan, enak ya seperti itu. Dikasih pakai itu mungkin 10.000 bisa belanja apa aja gitu. Saya itu masuk ke makro ekonomi bisa. Ya bisa. Ya pasar memanfaatkan pasar. Ya. Jadi nanti pembelajaran ekonomi bisa dibawa ke sana, anak-anak disuruh malah sangat senang kalau anak-anak disuruh order ke pasar, terus apalagi harus invest apa ini, wawancara ke penjual, bagaimana cara strategi pemasaran yang baik dan yang sebagainya. Karena anak-anak itu memang perlu, tidak semua anak itu kuliah nanti. Jadi tidak semua anak kuliah, jadi perlu seperti itu, wawasan-wawasan kecil-kecil seperti itu yang harus mereka gali ketika mereka tidak mendapatkan di sekolah, apalagi terjun langsung ke bidangnya. Terus saja dari saya Bika, mungkin ada yang lain menanya. Baik, terima kasih Bu Ana, masukan yang sangat hebat sekali. Ini banyak masukan dari Bu Ana. Karena untuk lingkungan di sekitar kita masih banyak yang belum kita manfaatkan secara optimal. Baik, Bapak Ibu, kita ke aset yang terakhir ya, aset finansial ini. Sementara untuk yang aset finansial ini yang kita manfaatkan di sekolah, ini ada dana BOS, BPOPP, dan sumbangan komite. Mungkin ada sumber pemasukan yang lain yang bisa kita tambahkan di situ, atau ada masukan rencana penambahan untuk sumber pemasukan dananya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Ika, bahwa sumber pendapatan yang selama ini sekolah dapatkan itu dari BOS, BPOPP, dan sumbangan komite. Mungkin dan untuk penggunaannya untuk ATK, gaji pegawai, program kegiatan OSIS, penguatan kompetensi dan disiplin lainnya. Dan mungkin untuk sumber kira-kira masukan untuk tambahan pendapatan yang mungkin bisa dilakukan adalah mungkin dengan kewirausahaan, beda dengan kewirausahaan yang kebermanfaatannya mungkin bisa dengan memanfaatkan kantin sekolah, mungkin kantin sekolah yang pengelolaannya bisa mungkin dari ibu dan wanita dengan
juga bisa dengan memanfaatkan, mungkin agak besar juga ini ya dananya, mungkin untuk pemanfaatan depo, karena depo air seandainya sekolah mempunyai sendiri Bu ya, Bapak Ibu, seandainya sekolah mempunyai sumber air sendiri, menurut saya itu akan sangat bermanfaat dan itu akan sangat memberikan masukan yang sangat baik untuk sekolah secara finansial, karena dengan jumlah siswa yang airnya juga sudah milik air sendiri, setiap harinya, alat-alatnya kan sudah lunas Pak. mungkin akan Jadi bisa memberikan masukan yang baik, dan Pak Ali salah satunya keluar saya itu sudah bisa lunas itu. menyewakan gedung sekolah, mungkin aula, karena kita salah satu sekolah yang punya aula di Kabupaten Kediri, dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh khalayak umum, mungkin untuk mengadakan rapat-rapat atau mengadakan acara-acara yang lain yang bisa pengelolaannya dikelola oleh sekolah. Mungkin itu saja Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, dan ini wawasan baru juga yang bisa nanti akan kita sampaikan ke pihak sekolah begitu nih, untuk dipertimbangkan salah satu sumber keuangan kita biar ada masukan dan juga kita lebih fleksibel lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana gitu. Jadi kan nanti keuntungannya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan terutama yang mendukung potensi dan minatnya anak-anak. Nah, gitu. 7 aset ini sudah kita petakan dan juga sudah kita uraikan pemanfaatannya dan juga sudah kita diskusikan bersama untuk pengoptimalannya ke depan, dan juga banyak muncul sekali ini tadi program-program baru yang akan menjadi masukan ke pihak sekolah. Insya Allah dari hasil diskusi kita ini nanti semua masukan dari Bapak Ibu Guru dan juga program-program yang sudah panjenengan inisiasi pada hari ini akan saya sampaikan kepada pihak sekolah, yang alhamdulillah kebetulan pada kesempatan kali ini sudah hadir juga di sini Pak Hari Purwanto. Jadi nanti bisa juga dari Pak Hari Purwanto ini mendiskusikan dengan pihak pimpinan sekolah atau pengelola sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini acara kita yaitu pemetaan aset sekolah, kebermanfaatan dan juga pengoptimalan dari kebermanfaatan tersebut untuk kedepannya sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran dari murid-murid kita, untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Kandat tercinta ini. Sebelum saya akhiri, mohon kepada Pak Taufik untuk bisa memimpin doa. Monggo Pak Taufik. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan bersama ini bisa benar-benar terrealisasikan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muhawwil ahwal, hawil halana ila asr ahwal. Bihawlika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz mudall. Allahumma yassir umurana kullaha wasahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi baratil Fatihah. Terima kasih Pak Taufik.
Baik Bapak Ibu, dengan demikian berarti sudah tercipta pemahaman yang selaras antara kita bersama ya, baik dari komite, tokoh masyarakat, perwakilan komunitas gender, kemudian dari wali murid tentang keberadaan aset-aset di SMA Negeri 1 Kandat ini, dan juga pemanfaatannya sudah seperti apa, sejauh mana, dan sudah kita petakan juga untuk pengoptimalan pemanfaatannya ke depan seperti apa. Dan muncullah program-program yang hebat-hebat ini tadi. Ini akan menjadi bahan masukan untuk pihak sekolah ke depannya demi peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Kandat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan seterusnya kepada panjenengan semua yang telah menyempatkan hadir di acara kita pada pagi hari ini. Dari saya, apabila ada salah dan hilaf kata maupun perbuatan, mohon maaf yang setulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, tibalah kita pada penghujung tayangan dari aksi nyata modul 3.2. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.